menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk isi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkaryalah di dalam hati kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang tulus, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan duduk Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayatnya 35 sampai 43. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Oke, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang bisa kita dengarkan sendiri. Dalam hitungan 1, 2, 3. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu itu mendengar orang banyak lewat. Ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh orang yang melihat hal itu dan memuji Allah. Iya, tema yang diberikan kepada saya satu hari yang lalu itu tidak mungkin menjadi mungkin. Tema firman Tuhan yang diberikan ini kepada saya adalah tema yang sering kita dengar, benar ya? Yang sering kita dengar, baik itu melalui puji-pujian, melalui khotbah-khotbah. Tidak mungkin menjadi mungkin, itu seharusnya kita alami dalam kehidupan kita. Itu kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan firman Tuhan, tidak mungkin dan menjadi mungkin itu sesuatu hal yang biasa, yang seharusnya dialami oleh orang-orang percaya. Apalagi kita pada saat ini, kita akan menemukan yang namanya masalah dan yang masalah. Saya percaya bahwa di tempat ini tidak ada satupun yang tidak mempunyai masalah. Amin. Mujizat Tuhan itu yang kita perlukan. Dan banyak hal tuh. Mujizat bukan yang berbicara tentang kesembuhan, bukan. Banyak hal mujizat demi mujizat sebenarnya Tuhan nyatakan atas kehidupan orang percaya. Nah, pada pagi hari ini menjadi pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Bagaimana cara-cara kita untuk mengalami kemustahilan di dalam kehidupan kita? Cara kita untuk menjadikan tidak mungkin menjadi mungkin benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Di dalam ayat 37 sampai 38 dikatakan demikian. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, lihat panggilan seorang buta yang disebutkan dalam Alkitab ini adalah Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, orang buta ini menyebutkan Yesus sebagai anak Daud. Nah, Bapak Ibu, tahu kan Bapak Ibu, sebelum apakah Tuhan Yesus pernah tinggal di kota Yeriko? Sebelum dia hanya lewat. Tuhan Yesus hanya lewat di kota Yeriko. Tetapi bagaimana orang buta itu bisa tahu gitu loh, runtutan keturunan Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Yesus anak Daud. Dan tahu kan Bapak Ibu, anak Daud, Yesus anak Daud adalah sebutan kepada Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama untuk Yesus itu sendiri, bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memberikan keselamatan, yang akan memberikan kemenangan bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu, dia menyebutkan loh, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, di sini kita dapat sesuatu makna rohani. Oh, dia dapat mengenal Tuhan Yesus meskipun dia buta secara jasmani Bapak Ibu, tetapi mata rohaninya terbuka ketika Yesus lewat. Dia menyebutkan Yesus dengan sebutan yang memang benar dia adalah Mesias gitu loh.
dia mengenal Yesus secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, ketika dia mengenal Yesus secara pribadi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam kehidupan? Artinya, dia memperoleh apa yang dia capai itu, yaitu kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, tanpa mengenal akan Tuhan, kita tidak dapat meminta mukjizat Tuhan. Kita tidak dapat, bagaimana Bapak Ibu saya memperoleh yang namanya ketidakmungkinan kalau tanpa saya mengenal sumbernya, tanpa saya mengenal kepada siapa saya minta mukjizat itu. Oleh sebab itu, kita pada pagi hari ini, kalau kita belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mari kenal dia secara pribadi. Siapa? Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, siapa Yesus dalam hidup? Siapa Yesus dalam hidup? Kita jawab dalam hati kita. Siapa Yesus dalam hidup kita? Kita jawab dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak menjamin orang Kristen yang sudah lama Kristen akan mengenal Tuhan Yesus. Saya Bapak Ibu, mungkin berapa tahun deh, umur saya sekarang 26, tetapi mengenal Tuhan Yesus hanya 6 tahun. Dari nenek moyang saya sudah dicap sebagai orang Kristen. Tetapi apakah saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Tidak. Saya hanya tahunya dari pendeta. Saya hanya tahunya dari kata orang. Tetapi saya tidak mengenal dia melalui firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah dahsyat. Nah, untuk itu pada pagi hari ini, mari kita hanya jangan mengenal Yesus dari kata orang. Kita jangan hanya mengenal Yesus dari kata orang pendeta. Tetapi kita mengenalnya secara pribadi melalui apa Bapak Ibu? Kalau bukan dari firman Tuhan, kalau bukan melalui hubungan kita kepada Tuhan. Itu cara kita untuk memperoleh yang namanya mukjizat Tuhan. Kita harus mengenal pribadi Yesus. Kalau kita dapat mengenal pribadi Yesus, apakah kita meragukan dia kalau memang dia adalah Maha Kuasa? Tidak. Makanya kenal pribadi Yesus. Makanya ada pujian yang mengatakan, "Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam." Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika orang ini menciptakan lagu, dia membaca firman Tuhan, dia hubungannya baik dengan Tuhan, makanya dia menciptakan lagu yang begitu dalam. Ketika dia menuliskan saya lagu itu, dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Maka dia mengatakan, "Aku ingin mengenalmu Tuhan." Rasul Paulus juga mengatakan hal demikian di dalam Filipi ayatnya yang di pasal yang ketiga mengatakan bahwa yang kukehendaki adalah mengenal dia. Siapa dia itu? Yaitu Yesus. Mengenal siapa Yesus. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, kalau kita merindukan mukjizat Tuhan, mari kenal Tuhan Yesus. Kenal dia secara pribadi melalui doa-doa kita, melalui pembacaan kita firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kita dapat mengenal, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu betapa dahsyatnya kalau Tuhan. Makanya kalau saya memuji-muji itu, saya berusaha tidak membuka mata. Kenapa? Supaya saya boleh merasakan bagaimana Tuhan itu yang begitu. Begitu luar biasa. Saya boleh rasakan gitu loh. Pagi hari ini, jikalau Bapak Ibu ingin mendapatkan atau memperoleh tidak mungkin ini menjadi bukti dalam kehidupan Bapak Ibu, mari kita kenal sang pribadi Yesus Kristus. Kenal dia di dalam kehidupan kita. Nah, suatu saat Bapak Ibu, saya di Bukit Tinggi, pada saat itu Megawati masih menjabat sebagai presiden. Dia lewat di jalan raya namanya bypass. Di situ semua dikosongin jalan-jalan, dan saya ada di situ, Bapak Ibu. Saya ada di situ. Dan ketika Megawati lewat, Megawati Soekarno Putri, presiden dulu tahun berapa saya lupa. Ya, ketika dia lewat, saya melambaikan tangan, Bapak. Ketika Megawati melambaikan tangan, saya juga ikut melambaikan tangan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Megawati saya kenal? Enggak. Saya hanya tahunya di TV. Apakah dia juga tahu dengan saya? Oh, berburu tahu saya. Mungkin orang di situ aja mungkin dia nggak kenal. Tetapi Tuhan inginkan kita mengenal dia, bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar tahu dari orang. Nah, kalau kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, Bapak Ibu, pastikan mukjizat demi mukjizat akan Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Pada pagi hari ini, mari, jikalau kita masih
kenal siapa Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu, kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal secara pribadi siapa sih Tuhan itu. Makanya rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan dalam hidup kita melalui hubungan yang intim kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, cara kita untuk mengenal Tuhan, cara kita untuk memperoleh mukjizat atau kemustahilan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita adalah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Di ayat 39 sampai ke 40 saya akan baca kepada Bapak Ibu. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat sembuh." Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kisah ini dengan baik, ketika orang buta ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, barulah dia mendapat pertanyaan dari Tuhan Yesus. "Apa yang kau perbuat bagimu?" Jikalau orang buta ini tidak menemukan Tuhan Yesus, dalam pikiran saya, Bapak Ibu, pastikan orang buta ini tidak akan sembuh. Ketika orang buta ini tidak menjumpai Yesus secara pribadi, pastikan pertanyaan Yesus yang menyatakan, "Apa yang kau perbuat bagimu?" itu tidak akan mungkin terjadi. Saya dalam penafsiran saya itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Ya karena Tuhan menginginkan kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Dia. Itu yang Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Maka dia memperoleh apa yang dia rindukan, yaitu kesembuhan dari kebutaan. Itu kan mukjizat, Bapak Ibu. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, ada banyak pendapat bahwa orang ini buta sejak lahir. Nah, secara medis, Bapak Ibu, orang buta sejak lahir pasti tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi dengan cara Tuhan, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Nah, oleh sebab itu, temui Dia, jumpai Dia. Jumpai Tuhan kita yang mau memberikan mukjizat. Tadi yang pertama kan kita mengenal Dia. Nah, kalau kita mengenal Dia, ayo mari kita jumpai Dia. Jumpai Dia yang melalui apa? Melalui satu persekutuan seperti inilah kita dapat menjumpai Tuhan kita. Kalau kita memiliki kerinduan untuk menjumpai Tuhan, pastikan tidak mungkin akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tidak mungkin akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, orang buta ini mendapat masalah yang luar biasa. Itu buta sejak lahir. Dan tahu kan Bapak Ibu, masalahnya ini bukan, ya saya sih nggak pernah merasakan buta ya, tetapi kita bisa merasakan betapa hatinya itu hancur, betapa orang lain bisa melihat sementara saya tidak bisa. Dan tahu Bapak Ibu, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka semua harapan itu dipulihkan kembali. Dia memperoleh harapan di dalam Tuhan, memperoleh kesembuhan itu. Dia memperoleh semuanya yang dia harapkan selama ini. Mungkin belasan tahun dia mengharapkan supaya dia sembuh, tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dia dapatkan itu. Dan begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin mengharapkan mukjizat dari Tuhan, kita mendapatkan tindakan yang kemustahil bagi kita, kita mau merasakan kemustahilan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Saya boleh katakan, jumpai Dia melalui firman Tuhan, jumpai Dia melalui persekutuan yang kita bangun setiap harinya. Makanya Bapak Ibu, kami di sekolah Alkitab itu, kami diajarkan untuk selalu bangun pagi-pagi. Ya karena kebiasaan Tuhan Yesus kan pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Makanya ya sebagai hambanya juga harus pagi-pagi benar harus berdoa. Nah, disitulah kita dapat menjumpai Dia, merasakan hadirat Dia. Pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita, maka Dia akan boleh menjumpai Dia dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rindukan pada pagi hari?
jumpai Tuhan pada saat ini. Rindukan dia pada saat ini. Tuhan, ini masalah saya. Ini masalah saya. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu, saudara. Tetapi Tuhan tahu apa masalah. Kalau Bapak Ibu mau menjumpai dia pada pagi hari ini, Tuhan, ini saya. Ini masalah saya. Nah, Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu kemana? Ke dokter. Ke dokter. Kenapa sih Bapak Ibu pergi ke dokter? Karena ya tahu bahwa kalau ke dokter akan sembuh. Dan rata-rata Bapak Ibu, orang yang sudah punya sudah sering sakit ya, pasti ada laganannya, dokter laganan itu. Ya, dia pasti tidak akan mencari dokter yang lain kalau dia sudah percaya kepada dokter itu. Nah, ketika saya sakit, ya pastikan saya lari kepada dokter yang saya kenal. Dan kalau Bapak Ibu ya mau sembuh, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau mau sembuh dari sakit penyakit, itu datang kepada dokternya. Tidak mungkin dokter sembuhkan saya melalui via HP, nggak bisa. Harus datang kepada dokternya. Kalau Bapak Ibu mau mujizat Tuhan, ya datang jumpai Tuhan pada pagi hari ini. Jumpai Tuhan, temui dia. Bapak Ibu kan sudah mengenal dia, makanya datang kepada dia pada hari ini. Mulai saat ini, mari sering menjumpai Tuhan melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita. Dan pertanyaannya kepada kita, apakah kita sering menjumpai Tuhan? Atau hanya ketika kita membutuhkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan? Tapi pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, apapun situasi dan kondisi, tetap jumpai Tuhan, karena Dia akan menyatakan mujizatnya atas kehidupan kita semua. Mari renungkan ini baik-baik, renungkan baik-baik bahwa perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya perubahan secara total. Kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab, Bapak Ibu, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan menemukan hal yang baru. Dari hidupnya yang jelek-jelek dulunya, diubahkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya di pasal selanjutnya, Zakheus apa? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, perubahan total itu terjadi dalam kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita jumpai Tuhan kita, supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi anak Tuhan kita. Mari cintai Tuhan, maka kita akan tidak ada malas-malasnya untuk datang kepada Tuhan untuk menjumpai Dia. Kita jumpai Dia ya pagi-pagi kita. Apakah ketika kita bangun, apa yang kita lihat? Apakah Tuhan yang kita sapa? Bapak, kau baik? Atau kita buka HP dan sebagainya? Ya, Bapak Ibu, saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Firman Tuhan mengatakan hal seperti itu. Allah kita adalah yang cemburu. Kalau kita yang nomor satukan HP, bagaimana mungkin kita memperoleh mujizat Tuhan? Bagaimana mungkin kita menjumpai HP duluan baru menjumpai Tuhan? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu pagi hari, mari prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Maka perjumpaan secara pribadi itu kita akan alami dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita minta, Tuhan akan jawab. Kalau memang benar-benar kita merindukan Tuhan. Inilah cara kita yang kedua. Dan cara kita yang ketiga, supaya mujizat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Cara yang ketiga adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di ayat 39 sampai 40 dikatakan demikian. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Bapak Ibu, dalam kisah ini orang buta ini, ketika dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia mau datang melihat Tuhan Yesus, apa yang dia dapatkan? Teguran dari orang-orang di sekitar. Dia baru.
dia mendapat masalah, Bapak Ibu. Dia mendapat tantangan. Orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun diam kau. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika dia disuruh diam? Bukan cium, gimana ya? Tetapi dia semakin keras memanggil Yesus, anak Daud, kasihanilah. Pastikan Bapak Ibu, kalau dia tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti ketika orang lain menegur dia, hei diam kau ini ganggu aja. Mungkin itu bahasa sehari-hari. Tetapi apa yang dia lakukan? Enggak mampan itu kata-kata orang itu. Tetapi dia terus berteriak untuk menjumpai Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu kita bisa melihat bahwa iman kepada Tuhan, sungguh-sungguhnya percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Coba aja bayangin kita kalau kita lagi muji-muji Tuhan, terus datang orang bawa pistol, diam kau kan? Apa kita berhenti? Atau kita terus memuji Tuhan, kita minta mujizat Tuhan gitu? Nah Bapak Ibu, untuk kita memperoleh mujizat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh itu nggak setengah-setengah Bapak Ibu. Nanti tadi pagi saya berdoa, terus nanti ada masalah lagi. Aduh, benar nggak dijawab oleh Tuhan? Dijawab oleh Tuhan nggak? Kita sudah meragukan Tuhan. Iman percaya kita sudah digoyahkan oleh tipu daya si Satan. Kita sudah itu akan sangat gampang. Orang-orang seperti itu akan sangat gampang untuk meninggalkan Tuhan. Sangat gampang Bapak Ibu. Tetapi lihat, dalam firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, tantangan apapun, masalah apapun, tetap percayain Tuhan. Masalah apapun, tetap berpegang teguh pada Tuhan itu. Ya, saya tidak tahu masalah Bapak Ibu. Mungkin ada yang sakit, bergumul dengan keluarga-keluarga. Ya, saya sudah berdoa untuk suami saya, tetapi tidak bertobat-tobat. Ayo, terus beriman bahwa Tuhan akan menjamah hatinya. Mungkin Bapak Ibu berdoa untuk anaknya yang lagi sakit pada saat ini, tetapi sampai saat ini belum Tuhan jawab. Apakah Bapak Ibu cium imannya atau semakin keras bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita pada pagi hari bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Dia yang sumber segalanya. Dia yang akan memberikan. Ketika kita sungguh-sungguh, maka kita menemukan jawaban yang kita harapkan kepada Tuhan. Jadi jangan dengan masalah yang sedikit kita mulai meragukan Tuhan. Benar nggak Tuhan ini ada atau tidak? Berusaha kita mulai nggak normal. Kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan ini di mana? Ya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Bukan karena itu perintah Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir dari sana. Apalagi yang kita ragukan kepada Tuhan? Ya mungkin saat ini Tuhan belum menjawab. Ya mungkin mari kita percaya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, atau masih kita meragukan Dia? Ketika ada masalah, apakah kita semakin menjerit kepada Tuhan, atau kita lari dari Tuhan? Itu yang harus kita renungkan pada pagi hari. Kalau kita memiliki masalah, seharusnya kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan dinyatakan. Apakah itu yang kita alami setiap hari? Atau yang kita temukan adalah kekhawatiran. Saya pun katakan Bapak Ibu bahwa kekhawatiran tidak akan membuat kita mendapatkan jawaban. Malahan kita itu hanya membuat kita tambah down, tambah tidak memiliki iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, percayalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun kondisi dan situasi yang kita alami, tetap kita berpegang penuh kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, percayalah Tuhan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Dia akan menyatakan mujizatnya atas kehidupan kita. Kalau kita benar-benar berpegang kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi saya tetap ya Tuhan. Bukan nanti dulu Tuhan. Ini saya akan gimana masalah ini?
tetapi berpegang teguh kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan, oh Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Sebuah kisah yang sangat menarik, ya terjadinya di Papua sana. Papua sana orang Papua itu putih-putih, Bapak Ibu. Giginya maksudnya, Bapak Ibu. Ya orang Papua itu ya putih-putih ya giginya. Ya tapi mereka, ya semua sama, Bapak Ibu. Yang melihat hitam, tapi lihat mereka adalah anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada seorang anak muda yang luar biasa imannya kepada Tuhan. Ya, pokoknya dia sungguh-sungguh dalam Tuhan itu. Meskipun dia tidak lama bertobat, mungkin sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah. Nah, Bapak Ibu, dia memiliki kekasih yang sangat dicintai. Dan untuk melanjutkan hubungannya supaya dia hubungannya lebih ya benar-benar disetujui oleh orang tua, dia datang ke rumah orang tuanya. Orang tua perempuan ini, dia datang ke rumah sampai ke rumah, begitu ketuk pintu. Bapak buka pintu dengan logat Papua. Bapak buka pintu. Lalu kebetulan bapak dan putrinya ada di rumah, mamanya nggak tahu mana. Buka pintu, bapaknya buka pintu. Tanyalah Bapak, hei anak, kamu ada tujuan apa di sini? Dijawab oleh anaknya, bapak saya mau melamar anak bapak. Anak ini geleng-geleng, bapak geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala karena melihat tubuh lelakinya kurus, krempeng, ya nggak jauh beda dengan saya. Dia ragu. Hei, anakmu udah tahu punya apa? Saya nggak tahu bulan-bulannya datang untuk melamar anak saya. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, anak ini menjawab, bapak, saya punya mobil 5, mereknya Ferrari, punya tanah seluas 1000 hektar, dan punya rumah yang serba mewah. Lalu bapak ini karena ya tahulah bapak, kalau bapak ya tidak mau anaknya ya dinikahi sama orang nggak benar, yang nggak jelas gitu. Makanya bapak ini tanya lagi, supaya dapat kepastian gitu loh, apakah benar itu yang dia punya itu, punya mobil 5, punya tanah sebanyak itu. Lalu ditanya, hei anak, kamu punya semua itu di mana? Anak ini menjawab, di dalam doa. Di dalam doa. Nah Bapak Ibu, meskipun kelihatannya ceritanya lucu Bapak Ibu, tetapi kita mendapat makna rohani yang sangat luar biasa bahwa wah anak ini, anak muda ini sungguh-sungguh percaya gitu loh, bahwa dia akan ada mobil 5, dia akan mendapatkan rumah, mendapatkan tanah yang luasnya 1000 hektar. Dia sungguh-sungguh percaya gitu kepada Tuhan, meskipun masih di dalam doa. Jadi, mari kita belajar gitu loh. Pada ya orang-orang yang baru bertobat tapi iman mereka bulat gitu loh, nggak connect kepada Tuhan. Meskipun dia belum melihat itu rumah bagaimana, serba mewahnya itu, tanah 1000 hektar itu nggak tahu di mana, tapi di dalam doa dia merindukan itu. Dan kita juga pada pagi hari ini, ya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, apalagi anak kaum muda di tempat ini, anak kaum muda andalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika mau mencari jodoh, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, serah kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Kalau tidak, kita mengenal pasangan hidup apa sih dalam firman Tuhan? Tulang rusuk. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bukan mendapatkan tulang rusuk, tetapi mendapatkan tulang rusak. Mendapatkan tulang busuk malahan, tulang busuk yang dibungkus dari kaki sampai kepala. Kamu tahu yang saya maksudnya? Tidak dapat itu kalau tidak benar-benar berdoa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau tidak menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, kita akan salah kaprah. Pada pagi hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua bahwa kita harus sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya menelan mujizat Tuhan demi mujizat Tuhan Bapak Ibu. Selama saya sekolah Bapak Ibu, orang tua saya tidak pernah mengeluarkan dana Bapak Ibu. Saya di STB Riau Bapak Ibu, saya memperoleh pembiayaan itu bukan dengan minta, bukan. Saya tidak pernah minta kepada, karena ada orang kan kalau memang dia nggak ada, telepon sana sini telepon.
kalau saya tidak begitu. Kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan akan bertanggung jawab atas panggilan saya. Itu iman saya Bapak Ibu. Ya, orang yang berharap seperti itu pastikan ya saya buktinya saya masih ada sampai saat ini, meskipun kurus kerempet gini, tapi Tuhan masih pelihara saya sampai selesai kuliah, dan Tuhan menyatakan mujizat-mujizat. Ya, saya ingat kesaksiannya Ko Anton ya, di Kaum Muda, bahwa di kampungnya itu belum ada aspal, masih ada batu-batunya. Kalau saya, listrik pun belum ada, batu-batu juga nggak ada, tanah liat yang ada lebih parah lagi daripada kegagalan. Tetapi Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Tuhan keluarkan saya dari tanah gersang itu, membawa saya kepada kota dan lain sebagainya. Dan tahu kan Bapak Ibu, di sekolah Alkitab hanya hal yang dipercaya kepada saya itu mujizat-mujizat Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan bahwa saya akan menjadi ini dan itu. Tidak pernah Bapak Ibu. Tidak pernah saya pikir bahwa saya akan menyelesaikan S1 saya dengan baik. Tetapi karena saya terus mengandalkan Tuhan, terus sungguh-sungguh percaya Tuhan yang memanggil saya, maka Tuhan menyatakan mujizat. Saya lulus dengan baik. Ya, saudara Allah sudah menceritakan 1 minggu yang lalu. Saya memperoleh semuanya itu bukan karena saya, itu pastikan karena Tuhan yang luar biasa. Dan di sekolah dipercayakan ya segala, di seluruh sekolah ISTBRI itu Bapak Ibu, mungkin saya yang paling kecil, paling kecil. Tetapi Tuhan percayakan untuk ya menjadi ketua senat di sana 1 tahun yang lalu, 1 tahun ini. Tuhan percayakan itu. Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Ya karena saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya Tuhan percayakan banyak hal kepada kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memimpin orang-orang yang lebih tua dari saya, lebih besar daripada saya, lebih intelektual daripada saya. Tetapi Tuhan nyatakan ketidakmungkinan itu menjadi mungkin di dalam pribadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Pada pagi hari ini, mari kita pada pagi hari yang masih mudah goyah dengan masalah-masalah, ketika ada masalah kita lupa dengan Tuhan, mari terus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita melakukan ketiga cara-cara tadi, maka mujizat itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kalau kita menjumpai Tuhan secara pribadi, dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita minta Tuhan akan sediakan Bapak Ibu. Percayalah, mungkin bukan saat ini, mungkin saat ini belum dijawab, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Itu iman kita. Jadi orang percaya hidup oleh karena iman. Apakah kita masih memiliki iman? Apa masalah Bapak Ibu? Apa masalah Bapak Ibu? Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari. Mari datang kepada Tuhan. Percayalah Dia bahwa Dia sanggup menjawab setiap pergumulan kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya.